sendirian. Harus ada interaksi. Kenapa halal bihalal? Interaksi. Kenapa interaksi? Karena kita ini makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Betul? Ini acara bisa terjadi karena sendiri apa tidak? Tidak bisa. Harus terjadi kerjasama. Betul, Bu? Betul. Baju yang saya pakai ini bukan hasil saya sendiri, ini bertangan-tangan. Dari mulai ini bahannya dari apa, Bu? Bahannya dari apa? Sutra. Dari pohon. Kan kapas tuh dari pohon. Diolah jadi benang, dibawa ke tekstil, jadilah kain, dibawa ke konveksi, dijahit, dijual di toko, baru saya pakai. Bertangan-tangan. Makanya kita tidak bisa hidup sendiri, betul? Anggota dewan ini di sini alhamdulillah ada dari PKS, dari Golkar, dari PKB. Kira-kira bisa jadi anggota dewan nggak kalau kita tidak pilih, Bu? Kenapa? Karena kita makhluk sosial, berinteraksi. Ibu tahu ikan asin? Tahu. Asin peda tahu, Bu? Tahu. Itu ikan asin di lautnya putih. Kenapa pas kita makan sekat jadi hitam? Kenapa? Karena itu sudah terlalu banyak kokon, saudara-saudara. Sudah terlalu banyak tangan. Senyum saja senyum, walaupun nikmat tidak bisa dilaksanakan sendiri. Betul, Bu? Betul. Ibu senyum sendiri. Kenapa? Ibu senyum terus. Biarin nikmat ini. Gelok begitu mah. Makanya hadirin rahimakumullah, kita tidak bisa hidup sendiri. Harus istihlal, istirdo, karena punya kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak bisa hidup sendiri. Makanya kita tidak boleh hidup itu sendiri. Ulah sok mawa karep sorangan, cek orang Sunda mah. Kalau ada, makanya Pak RT, Pak DKM, Pak Kiai, kalau di sini ada orang yang hidupnya bagaimana saya, dinasehatin bagaimana saya, dilarang bagaimana saya, diajak sholat bagaimana saya, tad ngaji mah ngaji saja tad, yang bener tad. Urusan sholat apa kagak mah bagaimana saya tad. Saya mau mabok, saya mau judi, gimana saya tad. Saya mau zina, mau gimana ke perus, gimana saya tad. Kalau ada orang yang hidupnya gimana saya, diajak kompak gimana saya, diajak halal bihalal kagak ikutan gimana saya, diajak bangun masjid kagak ikutan gimana saya, kumaha saya we tad. Saya mau ke surga mau ke neraka urusan saya tad. Duit saya, yang rugi saya, yang celaka saya, apa urusan ente, bagaimana saya tad. Kalau ada orang yang hidupnya seperti itu, Bu, bagaimana saya? Kalau mati biarin bagaimana dia. Jangan diurusin, mandi sama saya, mungkusnya ku saya. Jangan disolatin, biarin ke kuburan, jangan dianterin, sana ajol-ajolan sorangan. Bisa apa kagak? Bisa apa kagak? Makanya ibu kita halal bihalal. Ayo istihlal, istirdo. Bukakan pintu hati kita, apalagi nih ibu-ibu dengan tetangga, dengan saudara, karena yang paling dekat dengan kita ini dengan tetangga, betul? Walaupun anak kita hebat, anak kita jadi presiden, anak kita jadi bupati, anak kita jadi jenderal, hey, jangan sampai kita sombong dengan tetangga, betul? Wah, kagak bisa begitu Pak Ustadz, anak saya mah beda dengan yang lain. Emangnya kenapa? Anak saya mah 4 Pak Ustadz, semuanya ada Pak Ustadz. Iya tuh. Maksudnya jadi orang beradab Pak Ustadz. Ada nauh mah teh hantu atau jurig sih teh. Pak Ustadz begini, anak saya mah hebat Pak Ustadz semuanya. Yang pertama itu sekarang teh jadi jenderal Pak Ustadz. Wah hebat, kepala kepolisian dong. Di mana tugasnya? Di Jakarta dong. Jangan sombong Bu. Anak ibu jenderal tinggal di Jakarta. Kalau ibu tinggal di mana? Ya ibu mah di Kaligua. Jangan sombong, rumah kita malam-malam kedatangan rampok maling, ibu ngejerit tulung-tulungan, minta tolong. Siapa yang paling pertama datang nyamperin Bu? Tetangga. Betul. Tetangga. Pak Ustadz
anaknya saya yang kedua mah Pak Ustadz itu mah hebat lagi. Emangnya kenapa? Itu mah jadi dokter, kepala rumah sakit, gajinya 30 juta per bulan. Di mana tugasnya? Di Bandung dong Pak Ustadz, Jawa Barat. Hebat Pak Ustadz, itu mah tukang nojosan jelema Pak Ustadz. Ya nyuntik, maksudnya nyuntik. Hebat Pak Ustadz. Jangan sombong ibu, diam di sini. Mau masuk ke WC jalan licing, jatuh Bu. Itu kepalanya sampai berdarah. Minta tolong, siapa yang paling datang nyamperin nolongin? Tetangga. Betul? Betul. Pak Ustadz anak saya yang ketiga mah Pak Ustadz sekarang tuh jadi kepala pemadam kebakaran Pak Ustadz. Di mana tugasnya? Di Kalianda Pak Ustadz. Itu mah pegawai negeri Pak Ustadz. Gajinya aja udah gede Pak Ustadz. Jangan sombong. Kompor gas di rumah kita ngebeleduk Bu, kebakaran. Siapa yang paling dulu datang bawa ember? Buat madamin siapa? Tetangga. Betul. Pak Ustadz anak saya yang keempat mah hebat Pak Ustadz. Itu mah jago larinya Pak Ustadz. Kenceng larinya teh. Sekarang teh jadi pemain Persib, disewa Pak Ustadz oleh Persib. Gajinya 150 juta per bulan. Hebat Pak Ustadz. Kenceng lari, gejar-gejar bolanya juga Pak Ustadz. Jangan sombong. Ibu bapak malam-malam hadir pengajian, pulang ngaji dikejar-kejar anjing. Siapa yang paling pertama kali ngejar? Siapa? Anjing. Itu mah ibu. Yang paling pertama kali ngejar siapa? Anjing. Tetangga. Ayo. Nah, tetangganya jadi anjing gitu kumaha. Maka oleh karena itu, hanya orang yang tidak mau memaafkan, itulah orang-orang yang tertutup hatinya, alias orang yang iblis Bu, yang tidak mau menerima dan tidak mau menerima maaf daripada Nabi Adam alaihissalam. Makanya iblis dikatakan makhluk yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, puasakan hati kita dari sifat sombong. Banyak penyakit-penyakit hati yang harus kita bersihkan dalam hati kita. Kibrun, hirsun, sawatun, sumahasad, godbun, buhlun, hikdun. Kibrun, takabur, merasa diri paling hebat, asa aing uyah kidul, mulak cangkeng, dina tak-tak, batur teh goreng kabeh, tak saya panghebringna, tak asa aing hebringna, asa aing batna. Datang orang yang lebih tinggi badannya dari dia, mau kemana tiang listrik? Ketemu dengan orang yang pendek, lu kalau jalan jangan jongkok diri atuh. Ketemu dengan orang yang badannya hitam, mau kemana? Aspal. Ketemu dengan orang yang badannya putih, mau kemana? Ayam sayur. Ketemu dengan orang yang bodoh, apa yang diharapkan dari dia? Ketemu dengan orang yang pintar, tahu waktu ingusannya. Orang lain jelek semuanya, saya paling hebat. Ikhtiqornas, tahan dalam hati kita, jangan sampai ada sifat sombong. Apa yang pantas untuk kita sombongkan? Dalam hati kita merasa diri kita hebat, walaupun orang ahli ibadah, ahli taqarrub kepada Allah, tapi kalau merasa dirinya hebat, sebenarnya dia itu bukan orang yang soleh, tapi orang yang salah. Pun orang berbuat salah tapi merasa dia bersalah, maka itu bisa dikatakan soleh. Jawab atuh, tinggal soleh jeung salah. Sok ibu jawab yuk. Saya yang nanya, ibu yang jawab ya. Soleh, ngaku soleh. Jawab malah nanya lagi. Soleh ngaku soleh itu apa? Salah ngaku soleh? Salah. Jawab. Yang kompak. Soleh ngaku soleh. Pakai sama dengan lah biar gampang. Soleh ngaku soleh sama dengan salah ngaku soleh sama dengan salah. Soleh ngaku
ngaku salah sama dengan salah, ngaku salah sama dengan ini macam-macam. Ada yang jawab salah, ada yang jawab soleh, ada yang jawab saloh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, makanya ketika kita merasa paling benar, ini dikatakan jangan sombong Bapak. Kita ini tidak patut untuk sombong di hadapan Allah, karena tidak kurang tidak lebih kita ini makhluknya Allah yang diciptakan. Inna khalaqnakum min silalatin min tin. Kita ini asalnya dari tanah. Karena kita ini dari tanah, maka watak orang itu beda-beda, tergantung tanahnya. Watak orang berbeda-beda tergantung tanahnya. Ada yang gampang emosi, ada yang sensitif Bu, suka kesinggungan, ada yang gampang marah, ada yang gampang dibawa ngaji, dibawa sholat, ada yang susah dibawa ibadah, ada. Kalau orang ada kemungkinan diciptakan oleh Allah dari tanah longsor. Ya. Kalau misalnya ini sensitif, suka kesinggungan, nah ini mah ada kemungkinan dari tanah urugan. Ini mah orangnya tiap hari kerjanya di kampung teh bikin masalah terus, nah itu mah dibuat dari tanah sengketa. Ini mah ibu-ibu teh rajin, bapak-bapak rajin ibadah, di bawah sholat, nah itu mah kemungkinan diciptakan oleh Allah dari tanah suci. Ini mah ibu-ibu senangnya belanja dan shopping terus, nah itu mah diciptakan dari tanah abang. Jadi hadirin kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu kita tidak pantas untuk sombong. Pertama, yang kedua, tahan hati kita. Sehebat kita apapun dengan Allah, harus hebat dengan manusia, betul? Hablum minallah dan hablum minannas. Jangan kita merasa hebat karena rajin sholat, rajin ibadah, rajin ngaji, rajin zikir, rajin taqarrub kepada Allah. Sementara hati kita jelek dengan sesama umat manusia, jelek dengan tetangga. Maka kata Nabi, hati-hati, ada yang namanya orang muflis, Bu Pak. Tahu muflis? Apa muflis itu, Bu? Muflis itu apa? Bangkrut. Jadi muflis itu bangkrut. Kalau ada orang namanya Mang Muflis, berarti Mang bangkrut. Bangkrut, hati-hati Pak. Makanya hati-hati, ini kita di sebentar lagi musim politik, betul? Silahkan kita beda baju, beda warna, beda pilihan, beda pendapat, beda aspirasi, tapi dengan satu catatan, ukhuwah Islamiyah harus di atas segala-galanya, betul? Jangan gara-gara beda pilihan Islam dan Islam gontok-gontokan, tetangga dengan tetangga gontok-gontokan, gara-gara beda pilihan presiden sampai berantemnya sampai sekarang belum beres, Bu. Calonnya mah di sana udah akur babarengan. Ayo Bu, jangan sampai kita diadu domba. Kalau sudah diadu domba, siapa yang tepuk tangan? Orang-orang kafir. Hebat Islam dan Islam berantem tuh. Kiai dan kiai karena beda pilihan, ustadz dengan ustadz. Ini di saya Bu, di saya begitu. Beda pilihan, beda aspirasi sampai berantem, akhirnya yang bingung jamaah. Kata jamaah, saya ngaji kemana ya? Karena kalau ngaji ke sana, yang di sini melototin. Ngaji yang di sini, yang di sana melototin. Akhirnya jamaahnya bubar. Ustadznya gigit jari. Gara-gara beda pilih. Makanya hati-hati Bu. Kita sekarang lagi musim politik, jangan sampai habis puasa kita, sholat kita, amal kita gara-gara ghibah, gara-gara mencaci maki, menghina dan lain sebagainya. Kata Nabi, ada yang namanya orang muflis. Itu Rasulullah berkumpul dengan sahabat, bertanya kepada sahabat, "Hai sahabat, atadruna mal muflis? Apakah kalian tahu siapakah orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut?" Kata sahabat, "Ya Rasulullah, al-muflis sabina, orang yang muflis di umatku adalah man la
dirhamalah orang yang tidak mempunyai harta, orang yang hidupnya miskin, sengsara, miskin, kokoro nyoso malarat rosalit waragap taya iluk-iluk kali turang irang kali bincurang kesang lemas kesang badang kesang kokolor-kolor. Nah, usahanya gulung tikar, itulah orang yang bangkrut ya Rasulullah. Kata Nabi, bukan itu yang bangkrut. Innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut di umatku adalah ya'ti yaumil qiyamah, orang tersebut nanti datang di hari kiamat bisolatin dengan membawa amal solatnya, wasyamin membawa amal puasanya, wazakatin membawa amal zakatnya, wa qad syatama hadza, tetapi orang tersebut pernah mencaci maki orang lain, menghina orang lain, menyebarkan fitnah kepada orang lain, menyebarkan hadisul kizbi, berita-berita bohong kepada orang lain, maka amal baik dia diberikan oleh Allah kepada orang yang dicaci, dimaki, dihina. Dan ketika amal baiknya sudah habis, dosa-dosa orang yang dicaci, dimaki, dihina dipindahkan kepada orang tersebut. Naudzubillahi min. Maka hati-hati Bu, sekarang ini ada hoak. Tahu hoak apa tidak? Tahu. Hoak itu apa? Bohong. Berita bohong. Hati-hati dengan berita bohong. Allah sudah mewanti-wanti kepada kita semua ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jawab atuh Allah. Kan itu teh bacaan Al-Qur'an. Maka jawabnya pakai lapan Allah. Kemarin Bu saya ngaji di Banten, daerah Pandeglang, sama Kori Internasional Syekh Salman Amrullah, Syekh Fikri Jambi. Ketika ketemu Pak Kiai, lihat nih saya kemarin ngaji di Timur Tengah. Itu Bu, kalau di Timur Tengah, daerah Afghanistan, daerah Pakistan di sana, daerah Iran, daerah apalagi itu Turki, hebat Bu Mustami kalau ngedengerin Al-Quran tuh khusyuk luar biasa, hikmat luar biasa, sampai Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah, Takbir, Allahu Akbar. Kalau di sana seperti itu Bu, kita mah di sini kagak bisa seperti itu. Atuh Allah dibarengin hati. Ini mah yang ini makan terus, ayo. Yang itu ada yang tidur. Kompak. Jawab lapan Allah. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Kanjeng Nabi, amin. Bareng-bareng dengan Kanjeng Nabi di surganya Allah, amin. Jawab yang kompak. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Orang-orang yang beriman, apabila datang kabar kepadamu dari siapapun dan dari manapun, maka harus tabayun dulu. Gak usah diaulohin, kan itu bahasa Indonesia. Tadi disuruh diem terus, sekarang kagak disuruh pada jawab. Kata Allah, apabila kita menerima kabar dari siapapun, dimanapun, harus tabayun. Tahu tabayun Bu? Apa tabayun? Tabayun tuh tatanya heula. Harus banyak bertanya. Jangan kayak anak muda lagi nongkrong pinggir jalan begini, tiba-tiba ada nenek-nenek Bu. Itu nenek-nenek, ada nenek-nenek, itu anak muda lagi jalan, nenek-nenek lagi duduk, diseberangin sama anak muda. Abis diseberangin itu anak muda diludahin sama nenek-nenek. Goblok lu mah, kata anak muda. Nenek yang goblok mah harusnya terima kasih sama saya udah diseberangin, malah saya diludahin. Ente yang blon bagaimana nenek? Saya udah capek-capek nyebrang ke sana, diseberangin lagi ke sini. Padahal tanya dulu. Capek udah nyebrang, nenek-nenek teh diseberangin lagi. Nanya dulu. Nenek lagi ngapain di sini? Mau kemana? Ini mah padu, seberang tuh. Ini banyak orang sekarang yang seperti itu Bu. Gak nanya, gak apa-apa. Terima kabar, terima ini, share. Ini yang paling gampang kena hoak nih ibu-ibu nih. Ibu-ibu gampang kena hoak. Iya Bu, ibu-ibu mah. Suami 3 hari lagi kerja belum pulang-pulang. Kan ibu-ibu repot itu.
pergi ke warung ibu-ibu teh. Kata orang warung, "Bu, kenapa perasaan gak pernah ngelihat suami udah 3 hari?" "Ya biasa lagi kerja." "Ye, dengerin Bu, tong kajong-jonan teuing dia. Tong santai deing. Emangnya kenapa?" Tah mimiti hoak. Awal hoak didinya. "Emangnya kenapa kemarin saya ngelihat suami ibu di pasar bawa yang montok?" Waduh, itu ibu nanya belum kabarnya, entah bener apa kagak, langsung marah luar biasa. Suami datang ke rumah, masih di luar udah dipelototin. "Siapa yang montok?" Suami ngahulang. "Siapa yang montok?" "Yang montok mana?" "Yang sama bapak dibawa di pasar pakai motor." "Oh, itu mah kaleng-kaleng kerupuk pakai kerudung, ke ditiungan kerupuk." Makanya Bu, hati-hati Bu. Maaf, sekarang ini banyak yang kena hoak. Jangankan rakyat biasa, maaf Pak Bu, kiai, ajengan, mubalik, banyak yang kena hoak. Saya hampir kena hoak saya Bu. Saya juga kena hoak ngaji di daerah Pangandaran, pinggir laut. Pulang jam 12, istirahat di Tasikmalaya, lewat perjalanan Cikalong hutan belantara. Selesai dari sana, pas di jalan yang gelap itu hutan belantara, anak-anak muda tinggi badak kejar-kejar pakai motor. Udah curiga, suzon dalam hati saya, wah ini kayaknya begal nih, ini maling nih. Ngebut, akhirnya saya ngebut Bu. Tapi saya ngebut itu malah tambah ngejar. Saya ngebut, itu ngebut. Saya kenceng, itu kenceng. Wah ini mah bahaya Pir. Pokoknya belokan Cikatomas, berhenti. Daripada kita celaka dikejar-kejar terus, akhirnya saya turun Pak. Turun, golok saya keluarin Pak. Betulan bawa golok. Ya Allah ya Rabban. Itu anak muda turun Pak di motor. Kata anak muda, "Kiai, kenapa ente ngejar-ngejar saya? Berkat ketinggalan Kiai." Aduh, ternyata itu panitia. Ya Allah ya Rabban. Kenapa ente kagak nelpon, nggak WA? "Wah kan jauh Kiai, ini WA-nya kagak ada sinyal, susah. Untung saya kagak keluarin golok Bu." Coba kalau saya keluarin golok itu, ya Allah ya Rabbana, akan terjadi pertumpahan darah. Gara-gara berkat sampai terjadi pertumpahan darah, saudara-saudara. Makanya panitia Kang Amin ini harus jadi perhatian di sini. Jangan sampai berkat itu ketinggalan. Gak usah tepuk tangan Bu, yang penting siapin. Ya, alhamdulillah Kang Amin udah nyiapin itu Bu, pete, ya Allah ya Rabbana. Pete ini bisa guruntul Bu, disuguhkeun henteu eta teh. Kalian we. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Jadi yang pertama, hati-hati Bu. Tahan hati kita. Ini puasa Toriko. Yang ketiga, yang terakhir ada yang namanya puasa hakikat. Pertama puasa syariat, dua puasa Torikot, yang ketiga puasa Hakikat. Nah, kalau puasa hakikat, apa ya puasa? Saya tangan udah begini tapi ngomong lupa ini. Udah siniin dulu lah tangannya. Yang ketiga ada puasa hakikat. Pak amma saumul hakikat. Adapun yang dinamakan dengan puasa hakikat adalah imsakul fuad an siwallah wa imsakus sir an mahabbah wal musyahadah li ghairillah. Imsakul fuad an siwallah, puasakan fuad kita dari selain Allah. Apa yang dinamakan dengan fuad? Fuad itu lapis badan kita yang keempat, namanya fuad. Kata Nabi, banaitu jawbibni adama kosron, anak Adam diciptakan oleh Allah dari atas kepala sampai bawah, ini namanya kosron. Wapil kosri sodron, di dalam kosron ada yang namanya sodron, dada. Wapil sodri kolban, dalam dada ada yang namanya hati. Wapil kolbi puadan, dalam hati ada yang namanya puad. Jadi puad itu lapis badan kita yang keempat, namanya puad. Imsakul puad angsiwallah,
puasakan, tahan hati kita ini, lapis badan kita yang keempat dari selain Allah. Wa imsaku syir an mahabbah wal musyahadah li ghairillah, dan tahan sir dari cinta dan musyahadah kepada selain Allah. Apa sir? Nah, kalau sir, lapis badan kita yang ketujuh, kan tadi kosron, sodron, kolban, puad, wafil puadi sagob, kata Nabi dalam hadis qudsi. Dalam puad ada yang namanya sagob, wafi sagob lub, dalam sagob ada yang namanya lub, wafil lub bisirron, dalam lub ada yang namanya sir. Sodron, kosron, sodron, kolban, puadan, sagob, namlub, 7 sir. Imsaku sir, puasakan sir kita dari selain Allah, dari cinta kepada selain Allah. Boleh kita punya harta, pangkat setinggi-tingginya, jabatan setinggi-tingginya, ilmu sebanyak-banyaknya, tapi ingat, dalam hati jangan kau simpan harta, pangkat, jabatan, titil kekuasaan, karena dalam hati hanyalah Allah. Cinta hanya kepada Allah saja. Jangan cinta kepada selain Allah. Ibu cinta sama Allah, cinta. Mana buktinya? Karena cinta itu butuh bukti, betul. Cinta itu tidak cukup dengan kata-kata dan retorika. Sebab kalau cinta hanya sekadar kata-kata, kayak ibu punya suami, ibu, kayak punya suami, kata suami teh, oh pamang, kenapa papa? Jujur dari lubuk hati papa yang paling dalam, bahwa cinta papa itu hanyalah untuk mama seorang. Tidak ada lagi yang lain di hati papa selain mama. I love you and you love I and you pak love. Aku suka kamu dan kamu suka aku. Akhirnya aku dan kamu pak aku. Pokoknya cinta papa hanya untuk mama seorang. Kata ibu, pak, kenapa listrik 3 bulan belum dibayar? Ya udah hutang aja. Beras habis, udah puasa saja besok mah. Apakah cukup cinta dengan kata-kata? Walaupun murudul kata cinta, kalau di rumah kagak punya beras, apakah cukup kita makan dengan cinta? Kagak, tetap butuh bukti, betul? Maka kalau kita, hati kita ditahan dari selain Allah, hanya Allah, cinta kepada Allah, harus ada bukti. Mana diantaranya buktinya? Alhamdulillah kemarin kita Ramadan, ada yang tadarus baca Quran, ada? Ada. Alhamdulillah. Wa min alamati hubbil Quran, di antaranya cinta kepada Allah adalah cinta kepada Al-Qur'an. Ibu cinta kepada Al-Qur'an, Bu? Sering dibaca Qurannya, sering? Alhamdulillah. Alhamdulillah dibaca Quran. Kalau memang sering baca Quran, saya mau tanya, adek ibu bapak, Quran berapa ayat semuanya? Quran berapa ayat? Kemarin tadarus hatam 30 juz, tapi ditanya ayatnya kagak tahu. Yang biasa kita baca tiap malam Jumat apa? Suka baca Yasin? Itu Yasin berapa ayat? Nah, seayat Yasin mah dari dulu juga. Iya betul, seayat Yasin, masa segitu 83. Yasin masa ayat. Alhamdulillah ada Pak Ustadz Yasin di sini. Seayat Yasin mah, cuman bacanya harus nyampe ayat 83, yaitu ujung Yasin itu apa, Bu? Sin ujung Yasin. Dengerin Yasin, mana turjaun? Kan saya nanya juga ujung Yasin. Ini tambah siang tambah error. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, puasakan hati kita dari selain Allah. Jangan kau simpan harta dalam hatimu. Jangan kau simpan pangkat dan jabatan dalam hatimu, sebab ketika harta kau simpan dalam hatimu, maka akan selalu punya anggapan bahwa sumber kebahagiaan itu terletak dari harta. Padahal, kalau kita punya keyakinan dalam hati harta sumber kebahagiaan, belum tentu orang yang banyak hartanya hidupnya senang dan bahagia, betul? Belum tentu kekayaan berbanding lurus dengan kebahagiaan, sebab tidak sedikit orang kaya, ia tidak bisa merasakan kebahagiaan dengan kekayaannya. Saya punya saudara, Bu,
punya temen kaya luar biasa di Bogor, kaya luar biasa. Tapi kemarin dia sakit, ngeluh Bu ke saya, Pak Ustadz, ada apa? Begini Pak Ustadz. Ya kenapa? Dulu Pak Ustadz saya kagak punya apa-apa. Terus karena saya kagak punya apa-apa Pak Ustadz, maka saya tidak bisa membeli apa-apa. Sebab tidak ada apa-apanya untuk membeli itu apa-apa. Sekarang Pak Ustadz saya dulu sudah punya apa-apa Pak Ustadz. Tapi tetap Pak Ustadz, walaupun saya sekarang sudah punya apa-apa, saya tidak bisa membeli apa-apa. Sebab kesehatan saya kenapa-napa. Sehingga walaupun banyak apa-apa, saya tidak bisa membeli apa-apa. Dirawat Bu di rumah sakit, padahal hartanya banyak, duitnya numpuk. Nikmat apa kagak? Kagak. Nikmat apa kagak? Kagak. Tapi walaupun kagak punya duit, badan sehat, nikmat apa kagak? Nikmat. Jadi mending mana? Banyak duit sakit, kagak punya duit sehat. Hah? Duit sehat. Ah, itu mah kagak ditanya. Itu kalau dalam pilkades itu namanya golput itu. Sini mainnya. Kagak ada pilihannya calon 2 nyoblos nomor 3 ibu mah. Ayo kagak punya duit sehat atau punya duit banyak duit tapi sakit. Pengen mah banyak duit sehat. Tapi walaupun kagak begitu, yang penting badan kita sehat. Buat apa kita banyak duit sampai hartanya banyak, sampai berlimpah luah, buruk di juru buruk di pantok. Kata orang Sunda bilang mah begitu, buruk di juru buruk di pantok, ngalayah di tengah imah, lebak lebuk tekalabok, pemajikan inok tur montok, lebah beas, awak waras, tambal si kolras, sarung kurung, sisi yang gudang. Iku pakai gelang sampai ke siku, wah luar biasa. Hadirin rahimakumullah, badannya sakit, kakinya stroke, nikmat kagak? Bisa hadir ke sini apa kagak? Tapi walaupun hidup miskin, sengsara, kokoro nyosok melarat rosa, lingkuh regap daya, iluk-iluk kalitur, herang-herang kali pincurang, kesang lemas, kesang pada, kesang kakolor-kolorna, imabili kata peuli, handap talapu, ombak-ombakan, dan isuk teh sore. Miskin, sengsara, tapi sehat walafiat, bisa hadir kemari? Bisa datang sini? Kelihatan Bu, ini mukanya mah kagak punya duit. Tapi kalau sehat kita alhamdulillah bisa hadir ke sini, betul? Makanya kalau kita punya anggapan harta menjadi sumber kebahagiaan, belum tentu kekayaan bisa menjadikan hidup senang. Tuh lihat, yang punya pabrik indosemen di Bogor itu kekayaannya lebih dari 80 triliun, tapi kenapa ia mati gantung diri? Sebab bingung mikirin Paul Yamseng salah satu orang terkaya di dunia, gajinya per bulan sampai 8 triliun per bulan 8 triliun. Kalkulator pun itu nolnya udah kagak masuk. Saking banyak-banyaknya. Andai negara Prancis dijual, ia mampu beli separuhnya. Tapi kenapa ia loncat dari lantai 12? Sebab bingung mikirin duit. Kenapa? Karena di dalam hatinya bukan Allah. Silakan kita punya harta. Umat Islam tuh harus kaya. Karena apapun harus pakai duit. Mau ke Mekah kudu punya duit. Mau hajian harus pakai duit. Mau umroh kudu punya duit. Bikin masjid kudu punya duit. Jadi duit itu penting. Betul? Betul. Silakan kita nyari duit. Jangankan orang yang hidup, orang yang mati pun butuh duit. Orang mati. Masya Allah. Orang sini mah, orang mati juga dikasih duit. Yang mati mah silakan kita Bu. Ya Allah ya Rabbana. Maka kata Nabi, i'mal li dunyaka, beramalah engkau untuk urusan dunia, bukan nakataisu abadan, seolah-olah engkau akan hidup selamanya di alam dunia. Silahkan kau cari harta lewat dagang, lewat ilmu, lewat jabatan, silahkan, tidak apa-apa. Tapi jangan terlalu enjoy. Wa'mal li akhiratika, beramalah engkau untuk urusan akhirat, bukan kata butuh godan, seolah-olah engkau akan mati esok hari. Jadikan dunia kita terbawa ke akhir. Jangan sampai harta yang ditinggalkan, tapi harta yang dibawa. Bu, Ibu, ini masih ada masih? Bu,
Kalau saya pulang dari mana-mana sering tapakur. Jam 1 malam, jam 2 malam pulang ke rumah. Pas datang ke rumah buka pintu, merasakan cutari cangkel tur tak nyeri. Saya tuh duduk Bu di kursi, ya Allah ya Rabbana. Saya tengok kiri, tengok kanan, nyari kopi kagak ada. Ada yang ini udah aja diminum. Gak usah ikut demo. Ya Allah ya Rabbana. Coba nih lihat Bu, air sampai 2 sampai 3 dihakaneun eueuh itu. Kembali lagi saya pulang ke rumah tapakur. Pas masuk kamar, lihat tempat tidur, lihat lemari, ya Allah ya Rabbana, ilih lemari mahal ya Allah, saya beli dari furniture dari Jati. Padahal ini akan saya tinggalkan ya Allah. Dibuka lemari, baju bergantung mahal, ya Allah ya Rabbana, ini baju semahal-mahal saya beli ya Allah. Sampai ke toko, ke mall, ke Ramayana ya Allah, padahal ini akan saya tinggalkan ya Allah. Saya lihat ranjang tempat tidur, ya Allah ini ranjang dari furniture dari Jati saya beli semahal-mahal ya Allah, padahal ini akan saya tinggalkan ya Allah. Lihat kasur empuk, ya Allah ya Rabbana, ini kasur empuk dari Spring Bed ya Allah, saya beli semahal-mahal dari Pipik Olimpik yang membuat tidur Anda nyaman dan nyenyak karena Pipik Olimpik mengandung daya pegas yang sempurna. Padahal ini akan saya tinggalkan ya Allah. Saya lihat yang lagi tidur ngarengkol di luhur kasur, ya Allah ya Rabbana, ini si pelem ya Allah, tinggalkan ya Allah. Ke dapur lihat dispenser, tuker kompor gas, mesin cuci, ya Allah ini semuanya akan saya tinggalkan ya Allah. Masuk garasi lihat mobil motor, ya Allah ini mobil motor saya beli mahal ya Allah, padahal ini akan saya tinggalkan ya Allah. Akhirnya Bu, saya keluar rumah. Kebetulan rumah saya ada terasnya, saya duduk di depan rumah. Nanya Bu, ini si Jejen teh nanya. Nama saya Jenal Muhtadin, panggilan mah Jejen. Kalau di YouTube namanya Torolong. Itu mah di YouTube panggilan orang lain. Ini saya Bu, panggilan sehari-hari nanya si Jejen. Ini saya tuh nanya Bu, si Jejen teh nanya malam-malam. Ke siapa nanyanya? Ya ke si Jejen. Nggak ada lagi tanyain, cuman ya, saya orang tuh seorang. Saya nanya Bu Jen, aya naon? Sok pikirku dia apa yang ada di rumah dia. Dari mulai lemari, dispenser, rice cooker, kompor gas, mesin cuci, mobil motor dan lain sebagainya, itu akan kau tinggalkan. Itu akan kau tinggalkan. Lalu nanti ketika engkau mati, lamun kete paes ya geus boga bawa naon jangka itu. Apa yang sudah kita punya untuk bawa nanti kita ke akhirat Bu? Tuh ibu-ibu pada jempling begini, sepi begini. Ayo ibu-ibu sekalian, makanya harta jangan simpan di hati. Kalau simpan di hati sulit Bu, pelit. Nih di sini masjid sekarang lagi dibangun, betul? Mudah-mudahan cepat selesai, amin. Tidak cukup, amin. Kalau kita tidak bantu, mudah-mudahan cepat beres, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau dalam hati kita ada Allah, pasti akan tersentuh, akan cepat selesai itu masjid. Nggak bakalan kalah oleh orang-orang kafir, orang-orang Yahudi. Orang kafir mah bangun tempat ibadah dia 4 bulan beres selesai sendiri. Tapi kadang umat Islam bangun masjid 7 tahun pondasi kagak beres-beres. Sampai bubar itu panitia. Bukan betul, salah itu teh. Ya Allah, bubar itu panitia. Bingung panitia bagaimana ini bangun masjid. Untung ada ibu-ibu yang kompak di mana-mana. Ibu-ibu sama ibu-ibu mah apa yang tidak selesai terus, betul? Ibu-ibu turun tangan. Akhirnya alhamdulillah itu musola masjid tadinya kagak beres-beres dibangun ibu-ibu mah selesai. Ibu-ibu mah pinter nyari duitnya. Gimana caranya? Ngegotong gentong-tong tengah jalan, pasang speaker, pakai mic, ngejerit tengah jalan, lemparkan saja,
Silakan yang di angkotnya, di truknya, di Toyotanya, di Kijangnya, Fortuner silakan tinggal melemparkan saja. Bagi yang melemparkan mudah-mudahan diselamatkan di perjalanan. Bagi yang tidak melemparkan mudah-mudahan pada nyungsep. Suka ada yang minta jariah di jalan, kayak begitu ada? Ada. Salah apa kagak? Salah apa kagak? Tidak salah. Siapa yang salah? Orang yang kayanya pelit. Coba kalau orang kaya bangkit semuanya, dermawan bu. Orang lagi nyair tengah jalan itu pakai gentong, pakai mic, lemparkan saja. Orang kaya lewat pakai Fortuner, turun dulu. Hei, lagi ngapain? Ini lagi nyari jariah. Buat apa? Buat masjid. Masya Allah, memalukan apa Pak? Umat Islam di Indonesia itu terbesar sedunia, tapi bangun masjid sampai nyair tengah jalan, memalukan. Terus bagaimana saya bangun masjid Pak? Jangan takut, saya tanggung jawab. Gitu dong. Hebat. Ada yang begitu? Ada? Benar Bapak tanggung jawab. Ya, saya tanggung jawab. Saya bangun masjid, mik, gulung, speaker, toa, turunin, gentong, kepinggirin, turunin. Alhamdulillah kalau Bapak tanggung jawab, saya nggak usah panas-panasan lagi, nggak usah hujan-hujanan lagi. Udah turunin gentongnya. Berapa lagi ini bangun masjid? Berapa lagi sih? Ya kurang lebih 500 juta lagi Pak. Masih banyak ya? Iya. Ya udah pasang lagi gentongnya, speakernya pasang lagi. Kalau ada orang seperti itu Pak, tendang Pak. Katalog kan itu senapalin tak. Ya Allah ya Robbana, mudah-mudahan Ibu bangkit hati kita nih, tahan hati kita dari selain Allah. Silahkan kau punya harta, tapi jangan kau simpan di dalam hati. Belum tentu orang yang banyak hartanya senang dan bahagia, kecuali hartanya dimanfaatkan di jalan Allah, digunakan masjid, pembangunan, sedekah dan lain sebagainya, insya Allah manfaat. Jangan pula kita punya anggapan orang yang punya pangkat dan jabatan hidupnya senang dan bahagia. Belum tentu orang yang tinggi pangkat dan jabatannya senang dan bahagia. Belum tentu Bu Pak. Ya Allah ya Robbana, jabatan tinggi tapi kalau digoyang bagaimana? Kayak Pak Gubernur ini. Allahu Akbar, kan repot Bu. Belum tentu punya jabatan senang, apalagi kemarin waktu musim Covid. Ya Allah ya Robbana, itu segala macam serba sulit, usaha terbatas, betul Bu? Gara-gara Covid yang dagang susah dagang, betul? Yang jadi ojek susah nyari penumpang, betul? Yang bekerja susah berangkatnya, mau silaturahmi susah. Jangankan pedagang, jangankan petani Bu, kiai ajengan mau balik Bu. Itu waktu Covid Bu, sampai belangsak. Atuh rek teu balangsak kumaha? Pengajian tutup sampai 100 panggung saya itu bulan Rajab tutup total, kagak kemana-mana, di rumah saja saya. Alhamdulillah di rumah. Iya, corona negatif, istri positif. Alhamdulillah tuh gara-gara Covid itu yang anak sekarang dibawa ke sini itu namanya Siti Kopidah itu juga gara-gara Covid. Ya Allah ya Robbana, hadirin rahimakumullah, belum tentu punya jabatan senang dan bahagia, tapi alhamdulillah pimpinan-pimpinan kita di sini, calon-calon anggota dewan bisa duduk bersama kita, alhamdulillah. Biasanya Bu kalau jabatan tinggi itu biasanya malah nyusahin kita rakyat yang di bawah. Iya, itu kemarin waktu datang Pak Jokowi, alhamdulillah kampung saya Pak Dewan, Pak Jokowi itu waktu bulan puasa itu mampir ke tempat saya. Bapak juga mungkin lihat itu waktu peresmian Danau Lido itu, MNC Lido. Ibu juga mungkin lihat ya Bu ya. Di mana Bu lihatnya? Oh itu. Di TV uyuhan, amit-amit nonton di TV. Rusak TV-nya Bu. Nonton di TV, nonton mah di kursi, Bu. Di sama di tiker. Ya Allah, ini tambah siang tambah error yang ngaji di sini. Nonton di TV. Dengerin, belum tentu Bu senang. Itu ketika Pak Jokowi datang, presiden datang mau makan di rumah makan Pinadar Yuliana. Ya Allah ya Robbana, setengah jam lagi mau makan, repot.
ajudan protokoler dokter kepresidenan datang dicek makanan di lab, dicobain dulu Bu, takut ada racun, takut ada yang membahayakan, takut ada formalin, repot jadi presiden. Makan saja dicobain dulu sama yang lain. Nah ibu orang sini kalau makan kita dicobain dulu sama yang lain apa kagak? Habis kita mah cuma segitu-gitu. Repot jadi presiden, makan kudu dicobain, diasaan heula ku batur. Enak-enak orang kali guha betul. Sok orang kali guha mah kueh bolu udah jatuh 8 kali. Geus digembrong ku sirem dikepruk-kepruk. Diuapkeun deui. Sehat we, sehat. Makanya ya saya yakin orang kali guha mah gak bakalan kena virus corona. Amin. Sebab sudah biasa makan virus. Virus kekebul, virus rametuk segala macam. Ya Allah ya Robbana. Belum tentu Bu Pak, belum tentu punya jabatan. Apalagi ketika datang Raja Salman. Sebulan lagi mau datang, kebetulan saya lagi di Istiqlal. Itu ajudan protokoler kerajaan sudah ngecek duluan. Pak DKM ada apa? Kan Raja datang sebulan lagi ke sini, terus bagaimana? Kalau Raja nanti datang ke sini, kencingnya di mana? Repot Bu. Sebulan lagi mau datang udah mikirin tempat kencing. Habis 2 miliar Istiqlal bikin WC buat Raja. Allahu Akbar. Enak supir, coba sok lihat supir. Enakan supir pengen kencing tinggal buka pintu mobil, cer pinggir ban beres. Pikir-pikir. Balik lagi. Silahkan kau punya jabatan, tapi jangan sampai disimpan di dalam tahan, puasakan hati kita hanya Allah. Belum tentu harta banyak, jabatan tinggi senang. Yang senang mah jadi kiai, jadi ajengan, jadi mau balik. Dengerin Bu, belum tentu jadi kiai, jadi ajengan pun senang. Kaya belum tentu senang, jabatan belum tentu senang. Yang senang mah jadi kiai, jadi mau balik, ajengan belum tentu senang, jadi kiai, ajengan pun Bu. Allahu Akbar. Bahkan guru saya Kidas Ad Latif sakit perjalanan ke sana kemari. Karena memang ya begini, belum tentu senang jadi kiai. Ibu bapak apalagi kalau bulan Rajab puasa saya tiap malam ke sana kemari. Ibu bapak mah dengan suami dan keluarga tidur bareng-bareng. Malam masih di mana kesini mah alhamdulillah. Walaupun ke daerah Lampung nyebrang lautan tapi langsung Bu, tempatnya langsung mobil bisa parkir. Sambut oleh kesepuhan kita, guru saya, guru kita juga. Alhamdulillah dikasih makan, jalannya enak di sini, ibu-ibunya rame. Alhamdulillah. Saya ngaji ke daerah Jatiluhur Purwakarta, belum tentu jadi mubalik kiai pun senang, belum tentu. Sampai itu ke daerah parkir di daerah Jatiluhur Purwakarta, saya kira sudah nyampe ke lokasi acara, ternyata belum, harus naik perahu lagi. Perahu, bukan kapal kayak di Merak, bukan perahu. 1,5 jam saya naik perahu. Ya Allah, nyebrang waduk diseberangin di sana mah. Ya waduk Jatiluhur. Nyampe ujung waduk saya kira nyampe ke lokasi acara, harus naik lagi ojek. Ya Allah, 1,5 jam 30 kilo kita naik ojek, jalannya kecil, hutan, gunung, bawah tebing, atas gunung, bawahnya ya Allah jalan batu gede, lumpur doang bekas hujan. Itu sepatu saya hitam kinclong, dapat nyemir jadi coklat. Saya naik ojek 4 camat, ya Allah ya Robbana. Tangan saya megang bukan ke pinggang tukang ojek, saya megang ke beheng tukang ojek. Ayo enteng but, saya cekek, hitung-hitung rem tangan. Allahu Akbar, luar biasa. Belum tentu senang, bahagia nyampe ke lokasi acara, namanya juga daerah kampung Bu. Beres ngaji, namanya di kampung, segala dibahagiain Bu. Itu di kardus segala macam ada, ranginang, papais, wajib, odol, bolu, pete, ada semuanya Bu. Ya Allah ya Robbana. Ini mah di sana, sebelah kanan ini cau, pisang seturuy. Di sebelah sini kotok hirup di dalam kardus. Ya, yang hirup di dalam kardus. Ya Allah, itu nasib jadi mubalik. Saya naik motor sampai begini penuh.
sampai susah napas, nangis hati saya, ya Allah. Aing nasib jadi kiai kuat kakak siksaku berkat. Teu dibawa karunya menang panitia. Saya bawa aja, Bu, udah, ya Allah ya Rabbah. Pas jalan nanjak mau turun, ya Allah ya Rabbah. Tak terasa itu pas turun berat motornya, Bu, remnya blong. Motor kejumpalik. Tukang ojek nyungsep ngehantam tunggul kelapa. Ting hirup ting pai. Saya ngejengkang ke belakang, Bu. Ya Allah. Amplop ngapung cek. Ranginang bumbu. Pisang aduh acak-acakan. Ya Allah ya Rabbana. Iya, kotok lepas. Aing puting-puting mudah-mudahan kotok acak. Untung teu disangka maling oge. Ya Allah, nasib jadi kiai, Bu. Belum tentu senang Pak Dewan, belum tentu. Ya Allah, percaya apa kagak? Enggak percaya. Nah, tuh makin didengin percaya. Balik lagi, Bu, balik lagi. Kalau hati kita pengen senang, silahkan harta kita banyak, jabatan tinggi, ilmu banyak, tapi ingat, hati tetap Allah. Maka kata Nabi ketika berkumpul di hadapan para sahabat, apa kata Nabi? Ala adullukum bi khairi amalikum. Hei sahabat, akankah engkau aku ingatkan satu perkara yang lebih berharga daripada amal-amal kalian? Wazkakum inda malikikum, lebih mensucikan daripada harta-harta kalian. Wa arfa'iha lidarajatikum, lebih mengangkat harkat martabat kalian semuanya. Wa khairul lakum min anfaqiz zahab wal warad, lebih utama daripada sedekah emas dan perak. Kata sahabat, ya Rasulullah. Kata Nabi, apabila engkau ingin bahagia, senang dan akhirat, hatimu ala bizikrillahi tatmainnul. Kita selalu mengingat Allah. Jadi tahan hati kita dari selain Allah. Kalau dalam hatinya sudah Allah, puasa dari harta, pangkat, jabatan yang ada Allah, situasi apapun kita akan hidup, kita akan senang. Kenapa? Karena akan sejalan dengan apa yang direncanakan oleh Allah. Yang jadi susah kita hidup itu, Bu, ini ngaji sampai jam berapa nih? Sampai jam berapa, Pak? Jam 11. Udah beres dong kalau jam 11 mah. 12. Bentar lagi lah. Kalau hati kita sudah puasa hakikat, yang ada Allah, senang. Situasi apapun kita akan hidup, suasana hati akan selalu mengikuti konsep Allah. Yang jadi capek tuh, Bu, kita itu bertolak belakang dengan rencana Allah, menginginkan rencana kita. Saya mau tanya, kita hidup mengikuti apa maunya kita, apa maunya Allah? Maunya kita apa maunya Allah? Maunya Allah. Saya mau tanya, Ibu, kalau ditanya kira-kira di sini orang sini pengen miskin, pengen kaya? Pengen miskin, pengen kaya? Kita semuanya pengen kaya, betul? Hanya yang hidupnya pengen miskin. Nabi mah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni yaumal qiyamati fi dzumratil masakin. Kumpulkanlah aku di hari kiamat dengan orang-orang yang miskin. Coba kalau doa itu dibaca di sini, kira-kira diaminin apa kagak? Meta miskin semuanya. Kita mah pengen kaya, betul? Tapi yang miskin ada apa kagak? Banyak apa kagak? Tanya yang miskin, ibu bapak, ya kenapa ibu hidup pengen miskin, pengen kaya? Jawabnya pasti apa? Oh, atuh saya mah pengen kaya. Tanya lagi, kenapa pengen kaya tapi malah miskin? Pengennya kaya tapi malah miskin, kenapa? Karena kita hidup bukan mengikuti apa maunya kita, mengikuti apa maunya. Pengen panjang umur, pendek umur. Panjang umur, pendek umur. Kita semuanya pengen panjang umur, betul? Jangankan orang-orang yang kaya, Pak, yang miskin saja, yang miskin minta berdoa kepada Allah pengen panjang umur. Allahumma tawil umurona. Orang belangsak minta ke Allah pengen panjang umur. Padahal kalau menurut saya orang miskin belangsak mah minta ke Allah jangan minta panjang umur. Bagaimana kalau diijabah oleh Allah lebih lama dong belangsaknya?
Ya kita mah berdoa minta selamat dunia akhir. Walaupun pengen panjang umur kata Allah harus pondok umur. Walaupun pengen panjang umur, pendek umur, tapi kata Allah harus panjang umur. Gak sedikit orang yang pengen panjang umur, sakit sedikit sampai dibawa ke Singapura. Kayak si Olga dan lain sebagainya, malah mati di sana. Gak sedikit juga orang yang pengen mati, tapi kata Allah jangan dulu mati, panjang umur. Saya punya lagi ngaji daerah Karawang, itu ada kakek-kakek karena menceritakan Mekah dan Madinah, dia nangis pengen berangkat ke Mekah dan Madinah. Pokoknya abah mah pengen mati di Mekah. Akhirnya bingung anaknya, diberangkatkan lah, udunan, iuran anak-anaknya. Bahkan yang memberangkatnya 3 orang sama yang nganternya kan, yang ngegotong kan 3 orang. Berangkat ke sana, naik kapal digotong, naik bis digotong, turun di kapal digotong, lagi tawaf digotong. Kata yang gotong ini aki-aki kapan matinya ya. Lagi syai digotong, kagak mati-mati. Apakah kita bunuh saja kali ya? Kita sepeda. Kalau dibunuh dimatiin di sana repot, urusannya kisos. Balik lagi ke Indonesia, matinya mah di Indonesia. Kenapa? Karena kita hidup bukan mengikuti apa maunya kita, tapi apa maunya Allah. Nah kalau pengen seperti itu, imsakul bu'ad an siwallah wa imsakus sir an mahabbah. Puasakan hatinya, insya Allah kita senang. Tapi aneh sekarang ini banyak orang yang ingin mengikuti maunya Allah, tidak mengikuti maunya kita. Tapi banyak orang yang lebih mengikuti selain Allah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua disehatkan oleh Allah, diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kampung ini kampung Kali Guha. Kali kemudian ada guhanya mungkin ya. Jadikan guhanya rahmat Allah, kalinya syafaat yang selalu akan memberikan pertolongan bagi kita semuanya. Mohon maaf ibu bapak, saya kesini silaturahmi. Kok ngajinya begitu banget ya, ngaji udah siang begini bu. Mohon maaf ya, karena kalau saya mau silaturahmi, ngaji mah oleh guru-guru kita, kiai-kiai kita yang ada di sini. Itulah kiai pokok. Jadi yang pokok itu ini kiai-kiai kita yang ada di sini. Itulah kiai-kiai pokok. Ibaratnya kalau makanan mah makanan pokok yang sering kita makan apa bu? Nasi. Apa? Nasi. Nasi mah orang Jakarta. Lamun orang manaon? Kejo. Jelema orang mah. Kan saya nanya juga orang naon kejo. Meureun ieu remeh doang. Dua ya remeh ditariung coba. Aya kejo ditiung. Urang mah jelema. Tah, ieu geus moal nyambung ieu ngaji berang kieu. Udah error ini semakin siang ini. Kita mah manusia jelema, cuman yang biasa kita makan sehari-hari makanan pokok kita apa? Nasi. Nah nasi. Inilah guru-guru kita, kiai-kiai kita ibaratnya nasi makanan pokok. Saya mah makanan tambahan. Kalau diibaratkan apa? Apa ya? Bakso lah, bakso. Nah, bakso makanan tambahan bu. Sok makanan tambahan. Kan makanan pokoknya mas saya dari sini, dari kemarin makanan pokok terus. Tapi pulang di sini mah ya bakso, tahu dadak tadinya. Eta banyak tengah bakso atuh. Tah itu mah makanan bakso, mah makanan tambah. Ibu suka nggak bakso? Tiap hari apa kagak? Saka samper. Kapan we jadi ngabaso masaka sampurna. Nah ibaratnya begitu bu. Ngaji mah makanan pokok, nasi mah guru kita. Saya mah hitung-hitungan. Makanya mohon maaf apabila ngajinya terlalu hambar. Oh ini mah terlalu banyak bumbunya, terlalu banyak airnya, terlalu panas, terlalu lada kepedasan. Mohon maaf dah ya mah cek tadi ke naon keur ngaji setiap menurut ayah basona keur ngabasona. Hadirin rahimakumullah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kita sama-sama tutup
dengan doa Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma barik lana wa li jami' auladina